mulai pembelajaran kita hari ini, Melan bawa kita dalam doa. Ibu guru, teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu dari malam tadi hingga hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Sekarang kami mau mulai pelajaran kami. Utuslah Kudus-Mu atas pikiran kami agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Iya. Terima kasih Melan. Hari ini apakah ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Febrianus. Febrianus Mogo. Ya. Sakit izin atau apa? Sakit. Sakit ya. Iya. Bagaimana hari ini semua dalam keadaan sehat-sehat? Sehat. Syukur ya, kita masih diberi rahmat kehidupan oleh Tuhan sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Bagi anak-anak masih semangat? Masih. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 2 kali. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi kali ini kita akan belajar sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi. Ya. Di kelas 7 dan pada kelas 8 ini kita sudah belajar beberapa materi yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel ya. Iya. Sekarang coba untuk mengingat kembali, Melan, negatif 2 kurang 6 negatif berapa? 8. Iya, negatif 8. Ose, negatif 7 tambah 3? Negatif 4. Iya, negatif 4. Ini itu 5 kurang 9. Negatif 4. Iya, negatif 4. Ya, semuanya masih ingat ya? Ya. Yang berikutnya bentuk aljabar. Ya, ini Tesa 2A tambah 3 ditambah dengan 5A kurang 6. 7A kurang 3. Iya, 7A kurang 3. Ririn 7M tambah 9 kurang 2M tambah 4. 5M tambah 5. Iya, 5M tambah 5. Di semester yang terakhir kelas 7 kita sudah belajar juga tentang persamaan linear satu variabel ya. Masih ingat tidak? Masih. Ya, Desi, persamaan linear satu variabel itu yang bagaimana persamaannya? Persamaannya itu hanya menggunakan satu variabel, misalnya hanya X saja. Iya, persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel. Iya. Coba perhatikan di layar sana. 2x sama dengan 6. Berapakah nilai x? Ayo, siapa yang bisa? Saya. Iya, boleh itu. Berapa itu? 3. Iya, x-nya 3. Kalau yang berikutnya lagi itu x tambah 5 sama dengan negatif 3. Berapakah nilai x itu? Negatif 8. Negatif 8. Iya, tepuk salut untuk itu. Tepuk salut. Salut. Ya, itu masih ingat materi yang sudah lewat ya. Jadi materi ini akan sangat berguna untuk kita belajar materi sistem persamaan linear dua variabel ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Iya, di kelas 8 juga kita sudah belajar tentang materi persamaan linear dua variabel.
Itu yang seperti apa persamaan linear dua variabel? Apa ada yang masih ingat? Yuli? Persamaan linear dua variabel, bedanya persamaan linear dua variabel dengan satu variabel itu di mana letaknya bedanya? Iya, mungkin yang lain masih ingat? Masih. Iya. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang ada dua variabel, misalnya ada x dan y. Iya, kalau persamaan linear satu variabel Itu hanya menggunakan satu variabel, misalnya menggunakan y saja atau x saja. iya. Persamaan linear satu variabel berarti persamaan yang hanya memuat satu variabel. Dan persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memuat dua variabel. Perhatikan yang di sana itu, di layar sana. Kira-kira yang mana? Yang persamaan linear dua variabel. Intan, coba Intan. Yang kedua. Yang kedua. Kenapa yang pertama itu bukan persamaan linear dua variabel? Karena dia membuat kuadrat. Iya, pada persamaan satu pangkatnya adalah 2. Sedangkan persamaan linear dua variabel pangkat tertingginya adalah 1. Ya, itu materi ini sangat berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Ya. Oke. Jadi apa manfaat kita belajar materi sistem persamaan linear dua variabel? Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya masalah yang kita temukan di sekitar kita. Contohnya di lingkungan sekolah. Nah, ketika Tessa dan Milan dari rumah lupa membawa ballpoint atau buku ya. Jadi di sekolah kita ada koperasi tuh? Ada tidak? Ada. Iya, jadi bisa belanja di koperasi. Ketika Milan dan Tessa ke koperasi, Tessa membeli 3 pensil dan 2 ballpoint dan membayar 15.000. Sedangkan Milan membeli 5 buku dan 2 pensil membayar 20.000. Dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel, kita dapat menentukan kira-kira berapakah harga satu pensil dan berapakah harga satu ballpoint. Itu yang ada di sekitar kita ya, di sekolah. Bisa juga, ini sebentar lagi mau Natal, ya tidak? Ya. Pasti mulai rame-rame mau belanja pakaian. Bisa belanja di toko toh? Di Ya. toko atau di pasar. Jadi dengan kita belajar sistem persamaan linear dua variabel pada hari ini, kalian dapat menggunakan ya dalam kehidupan sehari-hari ini. Natal yang berdekat ya. Ya. Bagaimana dengan uang sekian? Saya mau beli baju yang bagus atau yang pas-pasan? Nah, dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel itu, kita dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, jadi yang berikut, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Hari ini yang pertama, kita bisa membuat model matematika ya dari masalah. Dari masalah yang ada kita buat model matematika, yang tujuan yang pertama. Yang kedua, setelah membuat model matematika, kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Iya. Ada yang pernah dengar kata eliminasi? Hari ini kita mau belajar tentang eliminasi. Cara yang pertama itu eliminasi. Ada yang pernah dengar dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Iya, siapa? Iya, Jessie. Apa yang pernah dengar? Saya pernah eliminasi, contohnya itu salah satu dari sebuah konsep di televisi itu ada seorang peserta yang eliminasi karena pendukungnya itu kurang banyak. Iya, ini Jessie pernah nonton konser ya di televisi. Ada peserta yang tereliminasi. Kenapa? Karena pendukungnya kurang, karena pendukungnya lebih di bawah, maka dia dieliminasi. Eliminasi berarti bagaimana peserta tersebut? Dia pulang ya, keluarkan dari kegiatan konser. Ada yang lain? Saya Iya, Intan. contohnya
sebetulnya di kampung saya itu ada anjing rabies. Terus polisi berkata bahwa anjing itu harus dieliminasi. Iya, di kampung Intan itu ada kasus rabies. Iya, pernah dengar toh? Pernah. Di kampung-kampung kita itu ada anjing yang kena rabies. Jadi polisi untuk mencegah anjing-anjing tersebut harus dieliminasi. Anjing itu harus dimusnahkan. Jadi eliminasi dalam sistem persamaan linear dua variabel ini berarti kita menghilangkan salah satu variabel untuk mendapat variabel yang lain, atau kita jadikan nol variabel. Contoh, variabel x dan y, kita mau cari x, maka variabel y kita hilangkan atau kita jadikan variabel y itu menjadi nol. Bisa paham? Bisa. Oke. Yang berikut, sebelum Ibu menayangkan video, di akhir pembelajaran ini ada penilaiannya. Jadi Ibu harap kalian perhatikan sungguh-sungguh dalam diskusi. Silakan memberikan pendapat sehingga saat penilaian sebentar kalian bisa menyelesaikan masalah yang sudah dipersiapkan ya. Bagaimana bisa? Bisa. Oke, sekarang kita perhatikan model yang ada di papan itu ya, video ya. Selamat pagi juga, Salsa. Kamu? Oke, untuk membeli sesuatu. Kebetulan aku juga ingin ke minimarket. Kalau kita pergi, oh bagus. Ayo kita pergi bersama-sama. Kamu itu Pasan. Aha, tidak boleh, kita cari bersama yuk. Ini Pak, ini punya saya. Ya. Sepertinya itu salsa. Hai Hani, selamat pagi. Selamat pagi juga, Salsa. Kamu mau kemana, Hani? Aku ingin ke minimarket untuk membeli sesuatu. Kebetulan, aku juga ingin ke minimarket. Bagaimana kalau kita pergi bersama-sama? Ide yang bagus. Ayo kita pergi bersama-sama. Kamu tadi ibu dan sirup sama aku juga ingin membeli beberapa. Anda bisa tangkap apa yang disampaikan oleh Hana, Salsa, dan Diki? Sudah. Kira-kira siapa yang bisa tulis di papan yang dibeli oleh Hana? Saya lihat. Apa sih yang Hana beli tadi?
Iya. Hana membeli 4 kg tepung dan 4 botol sirup seharga 120.000. Yang berikutnya Salsa membeli 4 kg tepung dan 2 botol sirup seharga 110.000. Iya. Dari permasalahan tadi kita dapat menentukan harga 1 kg tepung dan 1 botol sirup dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi. Jadi yang pertama kita membuat pemisalan 1 kg tepung dan 1 botol sirup itu dengan variabel. Coba Intan, kita misalkan tepung dengan apa Intan? Variabel apa? Iya, variabel X. Yang berikutnya satu botol sirup misalkan dengan Y. Ya. Kalimat tadi Hana membeli 4 kg tepung dan 4 botol sirup seharga 120.000 diubah menjadi kalimat matematika. Kelly, bagaimana? Coba. Yang lain? Ada yang bisa? Ya. Itu dalam kalimat ketiga itu karena tepung digantikan X dan sirup digantikan Y sehingga 4X tambah 4Y sama dengan 120.000. Iya, tepuk tangan. Kita misalkan tepung tadi dengan X, sirup dengan Y. Jadi persamaannya menjadi 4X tambah 4Y sama dengan 120.000. Yang berikutnya Salsa membeli 4 kg tepung dan 2 botol sirup seharga 110.000. Kira-kira kalimat matematikanya menjadi seperti apa, Sandro? Bisa ke Sandro? Membantu ibu? Dengan 5X ditambah 3Y dan dengan 110.000. Iya. Mungkin yang lain lagi? Tadi Salsa membeli berapa kilogram tepung? 5. 5 kilogram ya. Di sini Desi agak keliru sedikit ya. Harusnya 5 kilogram tepung. Jadi 5X tambah 3Y sama dengan 110.000. Persamaan ini kita eliminasi ya. Jadi kalau kita mau eliminasi salah satu variabel, maka syaratnya kedua koefisien dari kedua persamaan itu harus sama ya, sehingga bisa dihilangkan. Oke, jadi di sini ibu mencoba yang pertama eliminasi X ya. X tadi adalah tepung. Di sini kalian perhatikan koefisien daripada variabel X apakah sudah sama atau belum? Belum. Yang pertama berapa? 4. Yang kedua? 5. Supaya bisa sama maka kita kalikan. Yang pertama tadi 4, yang kedua 5. Kita ganti kali menjadi yang di atas kali 5, yang di bawah kita kali 4. Jadi persamaan pertama dikalikan dengan 5, persamaan yang kedua dikalikan dengan 4. Coba, siapa yang bisa kali? Persamaan 1 dikalikan dengan 5, Ririn. Coba, 5 kali 4X tambah 4Y sama dengan 120.000. 20X tambah 20Y sama dengan 600.000. Tambah 20Y sama dengan 620.000.
Oke, yang kedua, siapa lagi? Iya. Taris. Persamaan kedua dikali dengan 4 baris. Berapakah hasilnya? 20x tambah 12y sama dengan 440.000. Iya, 12y sama dengan 440.000. Iya. Yang berikutnya kita eliminasi atau kita hilangkan ya. Di sini lihat. Perhatikan ke sini, 20x kurang 20x. Intan, berapa hasilnya? 0. Iya, 0. Eliminasi ya. Intan, 20y kurang 12y. 8Y. Min 8Y. Min 8y. Ya. Yang terakhir Intan, 620.000 kurang 440.000. 160.000. 160.000. Jadi min 8y sama dengan 160.000. Intan, kalau gitu y-nya sama dengan persamaan linear variabel ya. Min 8y sama dengan 160.000. Kalau gitu y-nya berapa Intan? 160.000 bagi min 8. 160.000 bagi 8. Berapakah kira-kira siapa yang dengan tebak? Saya. Berapa? 20.000. Y-nya sudah dapat. Nah, jadi satu botol sirup sama dengan 20.000. Y sudah dapat. Sekarang langkah yang berikutnya kita eliminasi eliminasi Y ya. X-nya tadi sudah eliminasi. Sekarang kita eliminasi Y. Persamaan pertama kita menulis kembali persamaannya. 4x tambah 4y sama dengan 120.000. 5x tambah 3y sama dengan 110.000. Ada yang bisa bantu ibu? Siapa yang mau bantu ibu? Yang mau coba? Ayo, harus berani. Ya, coba. Silakan. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Ayo perhatikan. Yang kita eliminasi adalah y. Maka koefisien dari variabel y harus sama. Ayo perhatikan di depan itu. Koefisien dari variabel y sudah sama atau belum? Belum. Berarti kita harus kalikan dengan berapa? Kalau 4x tambah 4y sama dengan 120 itu dia harus dikalikan dengan 3y. Iya. 3y 3 kali 3 ya. Kali 3 saja nomor. 3 Iya. ini kali 3 dan 5x tambah 3y sama dengan 110.000 harus dikalikan dengan 4. Berarti kali 4 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12x tambah 3 kali 4 sama dengan 12y sama dengan 3 kali 120 sama dengan 120 kali 3 kali 3 sama dengan 12 kali 3 dan sama 360 ya 36.000. Jadi hasilnya 360.000 dan Iya teman-teman, coba perhatikan ke papa nih. Sudah dikerjakan oleh teman tadi. 4x tambah 4y sama dengan 120.000. 5x tambah 3y sama dengan 110.000. Mau eliminasi y. Jadi koefisien dari variabel y harus sama.
Karena belum sama, maka kita harus kalikan dengan persamaan 1 dengan 3, persamaan 2 dengan 4. Ya, ini sudah dikerjakan teman. 3 kali 4x 12x, 3 kali 4x 12y, 3 kali 120.000 sama dengan 360.000. Siapa lagi yang mau coba persamaan kedua? Ada? Intan coba? Iya, terima kasih. Ayo Intan, coba persamaan yang kedua. Coba. 4 kali 4 sama dengan 20. Yang di bawah saya. 3 kali. Iya, ini persamaan kedua dikalikan dengan 4. Berarti persamaan yang ini Intan. Nah, yang ini dikalikan dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20x. Tambah 4 kali 3 sama dengan 12y. Sama dengan 4 kali 110 sama dengan 440. Iya, betul. Yang berikut kita kurangkan ya. Iya, coba Intan lanjut. 12 kurang 20 sama dengan 8. Min 8. X tambah 12 kurang 12 dengan 0 sama dengan 360 kurang 440. Iya, tepuk tangan untuk Intan. Ini 8x tambah 0 sama dengan negatif 80.000. Oke, yang berikutnya negatif 8x sama dengan negatif 80.000. Kalau begitu, x-nya berapa Helmi? Negatif 80.000. Negatif 80.000. Ya Helmi, berapa hasilnya? 10.000. Iya, 10.000. Jadi dengan cara eliminasi kita sudah memperoleh harga 1 kilogram tepung sama dengan variabel X sama dengan 1 botol sirup sama dengan Y sama dengan 20.000. Jika Diki mempunyai uang 32.000, apakah Diki dapat membeli 1 botol sirup dan 1 kilogram tepung? Bisa. Kenapa bisa? Coba, jangan jawab bersama-sama. Iya. Coba. Iya, dia coba. Karena dia masih memiliki kembalian 2.000. Iya, masih memiliki kembalian 2.000. Uang yang dia gunakan berapa dia? 30.000. Iya, 32.000. Jadi masih ada kembalian 32.000. Uang 32.000 digunakan 30.000, masih sisa 2.000. Itu manfaatnya ya. Oke. Setelah ini
Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Jadi yang pertama silakan bentuk dalam kelompok. Nanti ada bahan bacaan ya. Silakan melihat di bahan bacaan itu kalau belum mengerti. Rasanya untuk saling. Yang KPD ada masalah ya, masalah itu silakan kalian diskusi. Baca dulu LKPD-nya. Jadi selama diskusi ibu menilai ya. Jika Terima kasih.
sudah dibawa ke ini ditambah jadi Ya, di bahan bacaan itu ada contoh ya. Ya, bisa lihat contoh.
Iya, ini lebih cepat. Ada yang sudah selesai? Ada. Ada yang belum? Ada. Belum, lebih cepat. Ayo, lebih semangat diskusinya. Iya, kelompok 5 sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Kalau semua sudah selesai, saatnya kita presentasi. Kelompok
Kelompok berapa yang mau presentasi? Silakan. Kelompok berapa? 2, 3 ya. Kelompok 3 hari ini untuk kelompok 3 ya. Ya. Silakan kelompok 3. Yang lain masalah poin beda. Perhatian ke depan. Ayo. Letakkan semua. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang, kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan dari langkah pertama dengan saya akan membaca soal sekaligus menjelaskan langkah pertama dan langkah kedua. Soalnya, Rini dan Doni mendapat tugas dari guru dari sekolah untuk membuat poster dengan tema peduli cagar alam kita. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat poster adalah kertas austro dan spidol warna. Rini dan Doni membeli kertas austro dan spidol warna di toko alat tulis yang sama dengan rincian sebagai berikut. Rini membeli 2 kertas austro dan 2 spidol warna dengan harga 26.000. Doni membeli 1 kertas austro dan 3 spidol warna dan uang yang harus dibayar adalah 23.000. Jika Ririn ingin membeli 1 kertas austro dan 1 spidol warna, berapakah yang harus dibayar Ririn? Yang pertama-tama kita buat diketahui banyak kertas austro yang dibeli Ririn itu 2, sebanyak 2, dan banyak spidol warna yang dibeli Ririn itu 2, sebanyak 2 spidol, dan harga yang harus beli yang dibayar Ririn itu 26.000. Yang kedua, banyak spidol warna yang dibeli Doni ada 3, sedangkan banyak kertas adalah 1. Harga yang harus dibayar adalah 23.000. Ditanya, berapakah harga yang harus dibayar Ririn jika ingin membeli 1 kertas austro dan 1 spidol warna? Yang pertama, kita buat misalkan 1 kertas austro itu 1 kertas itu gantikan dengan variabelnya X, dan 1 spidol kita gantikan dengan variabelnya Y, sehingga kita buat dalam kalimat matematika yaitu 2. Yang pertama 2 kalimat matematika itu ini kan membeli kertasnya 2 yaitu 2X, dan dia membeli spidol warna itu sebanyak 2. Yang ketiga, yang kedua lagi, Doni itu membeli 1 kertasnya itu 1, berarti 1 itu bernilai X, jadi X tambah, dan spidol yang dia beli adalah 3, sebanyak 3, jadi 3Y, dan uang yang harus dibayar adalah 23.000. Dan sekian dari saya. Ini merupakan langkah pertama dan kedua. Langkah ketiga saya persilakan Profesor Jessica untuk menjelaskan. Yang pertama, kita eliminasikan variabel dari koefisien variabel X dari koefisien 2 dan 1. Eliminasi Variabel X. Karena di sini variabelnya itu belum sama, jadi kita harus mengubahnya dengan cara dikalikan variabel X. Jadi di sini kan variabel persamaan pertama 2 dan persamaan yang kedua 1, kita tukarkan. Yang pertama itu dikalikan dengan 1 dan yang kedua dikalikan dengan 2, sama dengan 1 dikali 2x sama dengan 2x, tambah 1 dikali 2y sama dengan 2y,
sama dengan 1 dikali 26.000 sama dengan 26.000. Persamaan yang kedua, 2 kali 1x sama dengan 2x tambah 2 kali 3y sama dengan 6y sama dengan 2 kali 23.000 sama dengan 46.000. Kita eliminasikan dengan cara dikurangkan. 2x kurang 2x sama dengan 0 kurang 2y kurang 6y sama dengan min 4y sama dengan 26.000 kurang 46.000 min 20.000. Y sama dengan, untuk memperoleh Y sama dengan min 20.000 bagi dengan min 4 sama dengan 5.000. Ini adalah harga untuk kertas Austro. Sedangkan untuk harga satu spidol warna, ditulis kembali persamaan yang pertama dan kedua. Persamaan yang pertama itu 2x tambah 2y sama dengan 26.000, dan persamaan yang kedua itu 1x tambah 3y sama dengan 23.000. Di sini kita mengubah koefisiennya itu pada persamaan variabel y, karena di sini nilainya belum sama, dan kita harus kalikan dengan konstannya itu 2 dan 3. Jadi kita harus balikan persamaan yang pertama itu dikalikan dengan 3 dan persamaan yang kedua dikalikan dengan 2. Jadi 3 dikali 2x sama dengan 6x tambah 3 dikali 2y sama dengan 6y sama dengan 3 dikali 26.000 78.000. Persamaan yang kedua 2 kali 1x sama dengan 2x tambah 2 dikali 3y sama dengan 6y sama dengan 2 dikali 23.000 46.000. Kita eliminasikan dengan cara dikurangkan. 6x kurang 2x sama dengan 4x tambah 6y kurang 6y sama dengan 0 sama dengan 78.000 kurang 46.000 sama dengan 32.000. Untuk nilai x sama dengan 32.000 dibagi dengan 4 sama dengan 8.000. Jadi harga satu spidol itu adalah 8.000. Sekian dan terima kasih. Kesempatan yang berikutnya saya berikan kepada Jose untuk menjelaskan hasil dari semua yang kita jelaskan. Hasil yang diperoleh harga spidol yaitu 8.000. Hasil harga spidol, satu buah spidol 5.000, dan harga satu buah kertas Austro 8.000. Jika Ririn ingin membeli satu kertas Austro dan satu spidol warna, berapakah yang harus dibayar? Ririn adalah 8.000 tambah 5.000 sama dengan 13.000. Uangnya itu 26.000 dan dikurangkan 13.000 mendapat kembali 13.000. Sekian dari kelompok kami. Kami persilakan kelompok lain untuk bertanya atau menyangka dari kelompok kami. Ya, kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya atau mau memberi tanggapan, silakan. Kelompok 2 mungkin jawabannya beda dari kelompok 3. Ada yang beda? Hasil diskusinya sama atau tidak? Sama. Sama. Semuanya sama? Ya. Harga satu spidol berapa tadi? 8.000.
Iya, kita bertanya, apakah yang dieliminasi itu harus? Yes. Apa tidak boleh? Yes. Boleh ya. Ya. Silakan yang mau eliminasi Y terlebih dahulu. Juga yang mau eliminasi X terlebih dahulu. Pada akhirnya hasilnya juga sama. Kita dari eliminasi apa terlebih dahulu? Y ya. Ya, kelompok yang hitam tadi eliminasi terlebih dahulu Y, kemudian X ya. Hasilnya sama tidak? Sama ya. Ya. Oke, kalau begitu dari kegiatan tadi kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Menyelesaikan sisi pertama linear dua variabel tadi dengan tadi eliminasi tadi. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Siapa yang bisa membuat kesimpulan ya Desi? Kesimpulan yang tidak bisa mencatat atau menghitung juga ketika kita pergi berbelanja sehingga orang itu tidak bisa menghitung sendiri berapa harga satu barang yang kita beli dan contohnya itu berapa. Iya. Dapat ketika kita ke pasar tidak ada yang lagi yang bisa menipu kita ya. Kita mau beli barang A, barang B dengan harga yang berbeda ya. Nah, sudah kita catat ya. Mungkin langkah-langkahnya menyelesaikan sisi bisa melihat bahwa di atas itu hal apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita mau eliminasi tadi. Apa yang perlu kita ingatkan ketika mau eliminasi itu? Variabel atau koefisien dari variabel tadi harus apa? Kita sekarang dengan fungsi yang sama. Kalau berbeda kita sama. Iya. Jika kita mau eliminasi, yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah koefisien dari variabel yang mau dieliminasi. Harus sama. Apabila belum sama, maka tugas kita harus samakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Sehingga variabel yang mau dieliminasi itu menjadi 0. Begitu juga langkah berikutnya ketika sudah eliminasi Y, kita mau eliminasi Y, berarti perhatikan lagi variabel koefisien dari variabel Y. Apakah sudah sama atau belum? Kalau belum sama, maka tugas kita yang paling pertama adalah menyamakan koefisien dari variabel Y dengan cara kedua persamaan itu dengan bilangan atau koefisien daripada variabel Y ya. Bisa paham? Bisa. Oke. Sedangkan soal penilaian ini secara individu. Jadi kembali duduknya kembali ke posisi semula. Waktunya 5 menit. Ya, yang sudah dapat silakan kerja. Waktu kita hanya 5 menit ya. Iya, kerjakan secara
mandiri ya. Ya, waktu 5 menit. Jangan lupa tuliskan nama. Ujung atas dituliskan nama ya. Ya, 2 menit lagi. Waktu tersisa 2 menit. Ya, 1 menit lagi. Yang sudah boleh kumpul.
waktunya selesai. Silakan dikumpulkan. Satu orang lagi. Terima kasih. Menyiapkan lembaran refleksi ya. Jadi silahkan kalian tuliskan jawaban sesuai dengan pertanyaan refleksi di situ ya. Ya, sudah dapat, silakan mengisi jawabannya. Yang pertama, bagaimana perasaan saya saat mengikuti proses pembelajaran sistem bersama linear 2 variabel hari ini? Yang kedua, apa yang belum saya pahami dari pembelajaran SPLDP hari ini? Yang ketiga, apa kesulitan yang saya alami dalam pembelajaran SPLDP hari ini? Yang keempat, apakah LKPD membantu untuk belajar memecahkan masalah? Yang kelima, bisakah saya menulis contoh lain dari situasi kehidupan sehari-hari di mana dapat menggunakan konsep SPLDP? Ya, tuliskan contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Waktunya juga 5 menit ya.
Ya, 1 menit lagi. Yang sudah boleh kumpul. Yang belum 1 menit lagi. Yang sudah silakan kumpul. Sudah. Ya, baik anak-anak, untuk pertemuan kita kali berikutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi dan substitusi, metode campuran ya. Ya. Jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sekarang silakan bangun, kita semuanya. Kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ya, kita bawa kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini. Semoga apa yang diajarkan Bapak Ibu, semoga apa yang diajarkan Ibu Guru dapat berguna bagi kami. Doa yang tidak sempurna ini kami satukan lewat pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kejagaan namamu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari